Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Agustin. Di sini saya akan membawakan materi tentang temperatur dan pengendalian temperatur. Definisi menurut ahli Insinyur Sarsinta 2008. Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan. Suatu ukur dari temperatur yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sementara satuan ukur yang banyak digunakan di luar negeri adalah derajat Fahrenheit. Nurdin Rianto 2009. Temperatur adalah suatu ukuran energi kinetik rata-rata dari suatu molekul. Jika temperatur tinggi, maka energi kinetik rata-rata pun akan besar. Faktor lingkungan kerja. Suhu yang terlalu panas juga memberi efek yang tidak kalah buruk dengan suhu yang terlalu dingin. Tingkat suhu ruang kerja lebih dari 25 derajat Celcius sudah cukup untuk mengganggu fokus pekerjaan para karyawan. Udara. Kombinasi suhu dan kelembapan udara yang tepat akan menciptakan kenyamanan ruangan. Sebaliknya, kombinasi keduanya dapat pula memperburuk kondisi ruangan kerja. Kebisingan. Suara yang tidak dikehendaki. Saat seseorang mendengar suara, bisa jadi suara tersebut merupakan kebisingan bagi orang lain. Namun, siapapun yang terpapar bising sangat berpotensi beresiko. Semakin tinggi tingkat kebisingan, maka semakin lama seorang terpapar, maka resiko penderita sakitnya makin tinggi pula. Penerangan di tempat kerja. Penerangan yang memungkinkan tenaga kerja melihat pekerjaan dengan teliti, cepat, dan tanpa upaya yang tidak perlu. Penerangan yang cukup dan diatur secara baik juga akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Lingkungan kerja. Segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dikerjakan. Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja lebih optimal. Yang akan dibahas saat ini adalah masalah suhu atau temperatur lingkungan kerja. Temperatur lingkungan kerja. Peningkatan suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja, dapat juga menurunkan prestasi kerja. Kenaikan suhu pada batas tertentu dapat menimbulkan semangat yang akan merangsang prestasi kerja. Tetapi, setelah melewati ambang batas tertentu, kenaikan suhu sudah mulai mengganggu suhu tubuh yang dapat mengakibatkan terganggunya prestasi kerja. Mengkondisikan ruangan kerja agar setiap pekerja di dalamnya dapat merasakan nyaman bekerja tanpa merasakan gangguan panas atau dingin merupakan hal yang paling penting. Tubuh manusia. Temperatur manusia selalu berusaha mempertahankan keadaan normal tubuh dengan sistem tubuh yang sangat sempurna sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di luar tubuhnya. Tubuh manusia menyesuaikan diri karena kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi, dan penguapan juga terjadi kekurangan atau kelebihan yang membebaninya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dapat temperatur luar tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin terhadap temperatur normal kurang lebih 24 derajat Celcius. Temperatur yang terlalu dingin akan mengakibatkan gairah kerja menurun, sedangkan temperatur udara yang terlalu panas akan mengakibatkan cepat timbulnya kelelahan tubuh dan cenderung melakukan kesalahan dalam bekerja. Contoh, kita dapat memakai pakaian kulit buatan atau jaket bulu untuk mengatur isolasi termal ketika kita merasa dingin. Apabila kita merasa panas, kita dapat memakai penyejuk ruangan
Yang terpenting adalah mengkondisikan ruangan kerja agar setiap pekerja di dalamnya dapat merasakan nyaman bekerja tanpa merasakan gangguan panas atau dingin. Pengendalian temperatur. 1. Tekanan panas. 2. Resiko. 3. Pengendalian. Tekanan panas. Tekanan panas atau heat stress dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan bekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Paparan panas di lingkungan kerja bisa berasal dari 1. Suhu dan kelembapan tinggi paparan sinar matahari secara langsung. 2. Gerakan atau aliran udara yang terbatas. 3. Kerja fisik yang berat. 4. Panas metabolisme tubuh. 5. Pakaian kerja. 6. Tingkat aklimatisasi. Contoh, seseorang yang mengenakan pakaian pelindung dan bekerja di lingkungan panas, kelembapan tinggi dan melakukan kerja fisik berat, seperti pekerja konstruksi, pertambangan, pabrik kaca dan pabrik karet, pabrik peleburan logam, pekerja di ruang boiler, dan pekerja yang terpapar panas lainnya. Resiko heat stress terjadi karena sistem pengatur suhu tubuh tidak mampu mempertahankan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat. Gejala dari penyakit ini adalah detak jantung cepat, suhu tubuh naik secara dramatis, kulit kering dan tampak kebiruan atau kemerahan, tidak ada keringat di tubuh korban, pening, menggigil, mual, pusing, gangguan mental, dan pingsan sehingga kehilangan kesadarannya. Heat cramp terjadi kram atau kejang pada otot-otot akibat kehilangan cairan elektrolit. Meskipun sudah minum air secukupnya, namun tidak bisa menggantikan garam di dalam tubuh. Bahwa air yang diminum mengencerkan cairan elektrolit yang ada di dalam tubuh dan semakin mempermudah cairan elektrolit tersebut keluar dari tubuh sehingga kadar cairan elektrolit makin rendah. Hal ini menyebabkan otot mengalami kram yang menyakitkan. Heat rash atau micardia rubra dapat terjadi pada lingkungan panas yang lembab. Gejala ini terjadi karena fungsi kelenjar keringat terganggu di mana keringat tidak bisa menguap dan menempel di kulit atau kulit tetap basah sehingga memunculkan biang keringat, bintik-bintik merah di kulit, dan agak gatal. Untuk menghindarinya, pekerja bisa beristirahat di ruang yang dingin dan mandi bersih serta mengeringkan kulit. Fainting terjadi bagi pekerja yang tidak terbiasa bekerja di lingkungan panas. Pengendalian. Upaya pengendalian iklim kerja sebagai berikut. Upaya pengendalian iklim kerja secara teknis antara lain dengan menambah ventilasi umum, memasang exhaust fan, dan dust collector. Upaya pengendalian secara administratif antara lain dengan melakukan pengaturan waktu kerja, rotasi kerja, atau rolling kerja. Pemakaian alat pelindung diri. Ketika iklim kerja panas, untuk mengurangi efeknya terhadap tubuh pekerja, disarankan kepada pekerja untuk menggunakan pakaian kerja yang tipis atau terbuat dari katun dengan tujuan agar dapat mengurangi penguapan dan keringat mudah meresap. Kesimpulan, temperatur ruangan kerja dibuat senyaman mungkin agar para pekerja dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Untuk menentukan suhu ruangan yang pas memang tidak mudah, tetapi paling tidak pihak perusahaan dapat melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui suhu ruangan yang paling pas agar pekerja di ruangan tersebut dapat bekerja secara maksimal. Pengendalian temperatur sangat penting dilakukan agar tercipta kondisi tempat kerja yang nyaman dan sesuai, sehingga pekerja dapat bekerja dengan
optimal serta tidak mengalami gangguan kesehatan, dan menerima resiko kecelakaan. Sumber referensi tertera. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.